Tahukah kalian bahwa pernah ada beberapa revolusi besar di dunia yang tidak hanya di satu negara tetapi juga ada di beberapa masa? Video kali ini akan membahas beberapa revolusi besar di dunia. Tetapi sebelumnya, kita akan mengetahui apa saja manfaat yang bisa diambil dari mempelajari revolusi-revolusi besar di dunia. Manfaat tersebut antara lain, kita bisa menghargai kebebasan, lebih kritis dalam bermasyarakat, dan diharapkan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik untuk kebaikan bersama. Jika kita melihat KBBI, revolusi berarti perubahan yang dilakukan secara radikal dan menyeluruh sehingga mengubah jalannya kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa revolusi besar di dunia, antara lain Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Revolusi Cina, Revolusi Rusia, dan revolusi lainnya. Nah, seperti apa sejarahnya? Let's discuss. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Kok gitu? Sejarah tuh gini. Oke, pertama kita membahas mengenai Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial yang terjadi mulai dari tahun 1765 hingga 1743. 13 koloni di Amerika memerdekakan dirinya dari Inggris Raya dan membentuk negara Amerika Serikat atau dalam bahasa Inggris United States. Setelah berhasil mengalahkan Inggris Raya pada Perang Revolusi Amerika tahun 1775 sampai 1783. Revolusi Amerika menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan demokrasi, republikanisme, dan liberalisme, di mana Amerika Serikat menjadi salah satu republik yang menganut nilai-nilai demokrasi liberal pada sejarah modern. Gerakan kemerdekaan koloni-koloni Britania ini berasal dari tuntutan akan representasi bagi mereka di parlemen Inggris dan penolakan terhadap upaya pemerintah Inggris untuk menarik pajak dengan diberlakukannya Stamp Act pada tahun 1765. Protes terhadap Inggris terus-menerus terjadi dan berpuncak pada peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773 atau dalam bahasa Indonesia, Pesta Teh di Boston. Masyarakat kolonial bereaksi dan menentang dengan membuat pemerintahannya sendiri dan menyatakan berbeda dengan Inggris. Hingga akhirnya pecah perang dengan skala yang besar antara 13 koloni Inggris menentang peraturan yang nantinya akan dibantu oleh Prancis, Spanyol, dan Belanda, melawan tentara kerajaan Inggris dibantu oleh pendukung dari koloni yang setia kepada kerajaan. Di tahun 1781, pihak kerajaan Inggris menyatakan menyerah dan 2 tahun kemudian menandatangani nota perdamaian. Secara sah, kemenangan ini memberikan kebebasan kepada pihak koloni Amerika untuk mengatur urusannya sendiri dan dengan ditandatanganinya nota perdamaian, maka tercapailah revolusi Amerika. Karena dalam nota tersebut, kerajaan Inggris mengakui kedaulatan 13 koloninya di Amerika sebagai negara yang berdiri sendiri. Revolusi Amerika menjadi momentum yang menyadarkan dunia bahwa kontribusi kerajaan dapat dilawan dan dihancurkan. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan hak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia adalah sama. Ini merupakan hal yang cukup mendobrak jika dilihat dari pandangan pada tahun-tahun tersebut. Adapun tokoh-tokoh revolusi Amerika diantaranya adalah George W. Washington, Benjamin Franklin, dan salah satu sekutu Prancis yang terkenal dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Lafayette, di mana dia sendiri berasal dari Prancis. Yang kedua adalah revolusi Prancis, berawal dari wafatnya Louis ke-15, dan setelah wafatnya ini menjadikan cucunya, yakni Louis ke-16, naik tahta pada tanggal 10 Mei 1774.
Saat itu Louis ke-16 baru berusia 19 tahun. Dengan usianya yang begitu muda, banyak sekali orang yang meragukan kemampuan Louis ke-16 dalam memimpin. Terlebih lagi, Louis XVI naik tahta pada saat adanya krisis keuangan di sana. Saat itu rakyat terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama yang beranggotakan bangsawan dengan hak-hak istimewa sekaligus kekuasaan dalam pemerintahan. Golongan kedua yang beranggotakan ahli-ahli agama yang setia pada raja. Dan golongan ketiga yang beranggotakan pedagang, pekerja, dan rakyat kecil. Louis ke-16 memerintah selama 72 tahun lamanya tanpa konstitusi ataupun pengawasan dari parlemen. Selama masa pemerintahannya tidak ada kepastian hukum. Setiap rakyat yang dicurigai dapat dipenjara dengan hanya sepucuk surat penangkapan. Dan selama 72 tahun itu pula, tidak ada anggaran belanja negara. Raja dan keluarganya hidup berfoya-foya dalam istana. Kebencian ini berlanjut hingga tahta Louis ke-16. Perekonomian yang tidak kunjung membaik jadi alasan kunci revolusi Prancis. Kebijakan Louis XVI dianggap terus-menerus merugikan negara dengan keputusannya untuk membiayai Amerika berperang. Meskipun perang tersebut dimenangkan Amerika, namun tidak ada dampak positif bagi Prancis. Kebencian juga bertumbuh karena sang ratu atau istri dari Louis XVI bernama Marie Antoinette. Dia juga memiliki gaya hidup mewah dan dibenci oleh rakyat. Apalagi Marie Antoinette ini berasal dari Austria. Oleh sebab itu, menyebabkan rakyat menganggapnya sebagai mata-mata. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan yang ada. Hadirnya paham-paham romantisme juga menyebabkan rakyat mempercayai insting mereka. Salah satu tokoh romantisme adalah J.J. Rousseau yang menulis buku Du Contrat Social. Kemudian golongan ketiga menyebut diri mereka sebagai Majelis Nasional setelah Louis ke-16 tidak mengindahkan pemerintahan mereka untuk mempertemukan seluruh golongan dari negara. Louis ke-16 tentu saja tidak menyukai munculnya Majelis Nasional ini dan berusaha membubarkannya. Apa jadinya? Tentu saja rakyat geram. Majelis Nasional yang mereka anggap sebagai jalan keluar bagi masalah demi masalah di Prancis ternyata mendapatkan reaksi negatif dari pemerintah. Hal ini yang membuat rakyat akhirnya tidak tinggal diam dan memberi perlawanan pada pemerintah. Puncak dari perlawanan ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Di hari itu, ribuan rakyat turun ke jalan-jalan. Mereka bahkan berusaha meruntuhkan penjara Bastille. Perlawanan ini justru didukung oleh pimpinan tentara rakyat yang ternyata pro terhadap rakyat. Merasa terdesak, Louis ke-16 dan banyak petinggi kerajaan melarikan diri ke luar negeri. Kosongnya pemerintahan ini dimanfaatkan oleh rakyat untuk membangun sistem pemerintahan baru dan membentuk konstitusi baru atau pada tahun 1791. Prancis resmi berubah menjadi republik pada tanggal 22 September 1792. Rakyat menang. Sebagai simbol kemenangan, dibangunlah monumen Arc de Triomphe yang dibangun sejak 1806 dan selesai pada 1836. Sementara sang raja yakni Louis ke-16 beserta istrinya dihukum dengan menggunakan pisau guillotine. Dengan revolusi Prancis, ide-ide liberal, kebebasan bagi rakyat biasa, hingga penghapusan perbudakan meluas sampai ke seluruh penjuru Eropa, bahkan sampai Indonesia loh.